warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Dirut BNI, Pak Roy dan jajarannya, juga Dirut BTN, Pak Nixon dan jajarannya. Banyak sudah ditanyakan oleh teman-teman, tapi karena saya konstituen saya juga termasuk yang luar negeri, nah saya tertarik dengan yang dikatakan oleh Pak Roy yang akan buka cabang di Sydney. Apakah cabang di Sydney itu sudah full ya, seperti atau yang seperti di Hong Kong gitu. Yang waktu itu pernah kita sama-sama dengan orang BNI ke Hong Kong, dia para migran bisa membuka rekening di sana dan bisa transaksi di sana. Nah ini bagaimana dengan yang di Sydney? Kemudian apakah ada juga kerjasama dengan diaspora di sana? Kalau nggak salah diaspora di Sydney sudah membuka House of Indonesia. Mungkin ada bisa kerjasama juga karena mereka juga membuat barang-barang UMKM yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan perbankan untuk meningkatkan kerjasamanya di bidang UMKM. Kemudian kalau yang tadi Pak katakan ada mobile digital banking dan sebagainya, itu juga akan diterapkan di Sydney atau nanti mungkin bertahap. Juga waktu itu pernah dikatakan bahwa di BNI itu juga sudah ada kerjasama dengan para UMKM di sana ya Pak. Dengan BNI terutama di Australia, dan bagaimana dengan Malaysia, karena di Malaysia itu tentunya banyak sekali pekerja migran yang membutuhkan ada transaksi di situ sudah full juga untuk kerjasama dengan BNI. Apa yang seperti di Hong Kong yang sudah bisa transaksi, itu saya mau menanyakan itu. Dan juga untuk mungkin untuk BTN dulu, untuk perumahan apakah masih, kalau yang untuk konsisten saya di Jakarta, mungkin untuk di Jakarta nggak ada lagi untuk perumahan di Jakarta ya. Mereka mengajukan kreditnya untuk di luar Jakarta, tapi mereka sebagai warga Jakarta. Dan bagaimana kemarin kredit macetnya setelah COVID itu, dan saya juga harap seperti teman-teman saya yang lain mengatakan bahwa nanti kalau ada yang penagih utang yang seperti kayak menagih dengan paksa dan sebagainya, itu bagaimana cara menanggulanginya untuk para UMKM? Apakah tidak seperti ada itu yang untuk menagih dengan menyakitkan, dan bagaimana kalau misalnya sampai bisa ditutup ya ini, karena kan mereka tambah lama tambah terpuruk, usahanya juga berangkat. Apakah ada kebijakan yang baru, karena mereka kalau nggak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan rumah, mungkin ada kebijakan untuk supaya mereka masih ada kesempatan walaupun usahanya mereka sekarang setelah COVID masih belum pulih. Kemudian untuk BTN apakah juga ada kerjasama dengan para diaspora yang ada di negeri, yang untuk mendapatkan, mereka kan kerja di sana tapi mungkin cuma setahun 2 tahun, dia maunya penghasilannya itu mungkin bisa nanti kalau dia balik bisa untuk mencicil rumah. Apakah ada kerjasama seperti itu atau belum ada? Karena mereka juga menanyakan gimana ya nanti kalau kita selesai untuk kerjaannya, ada kerjasama itu enggak? Kalau nggak salah di Korea ya ada kerjasama BTN dengan para migran di Korea. Dan juga untuk BTN dan BNI tentunya apresiasi dengan semua yang tadi yang telah diutarakan, mengelola perbankannya BNI dan BTN, sangat apresiasi. Semoga ini bisa, biarpun pelemahan rupiah dan kemarin COVID ada yang belum pulih kembali, mudah-mudahan bisa semuanya
ada subsidi atau sebagainya supaya terutama para UMKM bisa tertanggulangi dengan adanya bantuan-bantuan atau stimulus dari BNI dan BTN. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.